Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjut ke part 2 validasi. Nah, di sini yang harus kita lakukan lagi adalah di mana contoh kayak satu pelanggan validasi yang kita buat ini logikanya seperti ini. Jadi, jika ada satu data pelanggan yang sudah selesai melakukan transaksi, maka tombol hapus ini harus dihilangkan. Karena kalau tetap berfungsi, kita klik hapus kan otomatis nama pelanggan ini terhapus dan juga akan mempengaruhi di tabel-tabel yang lain, di transaksi seperti itu. Nah, nanti kita akan menambahkan script untuk mencari data. Dia akan memvalidasi data, script akan memvalidasi data untuk jika data ini sudah melakukan transaksi, maka data ini tidak bisa dihapus, cuman bisa diubah. Seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja. Yang pertama kita akan menambahkan script mencari data untuk tombol hapus di petugas. Kita cari menu petugas. Petugas di sini kita taruh di sini. ID petugas 80. Ya, kita taruh di sini. Kita buat PHP. Kita bikin nama variabel. Nama variabel sama dengan variabel d. Petik kurung siku petik ID petugas. Dia akan mencari berdasarkan ID petugas yang kita klik. Setelah itu data kita taruh di sini data 11 sama dengan MySQL query dalam kurung konektor koma select bintang from transaksi where kita cari dulu untuk petugasnya kita cari ID petugas. Kita membandingkan ID petugas terima dan ID petugas serah itu kalau sudah ada berarti tidak bisa dihapus, otomatis tombol hapusnya kita hilangkan seperti itu. Jadi where ID petugas terima like saya bintang from transaksi where ID petugas terima like nama variabel or nama lagi ID petugas serah like nama variabel. Setelah itu titik koma, kita lanjut, kita buat if MySQL fetch array dua kurung data 11 besar 0, maka while d11 variabel d11 sama MySQL fetch array. Di sini bukan pakai array, di sini itu MySQL num rows. MySQL fetch array dalam kurung variabel data 11 kurung berawal. Di sini kita tutup PHP
Ini kita buka PHP. Setelah itu kita else. Kita masukkan ini. Kita masukkan ini dan kita tutup. Kita buka PHP, kita tutup kurung awal. Ini kurung awal. Dan kita tutup seperti ini. Jadi logikanya itu dia akan mengambil ID petugas. Setelah itu dia akan melakukan select bintang from transaksi. Dia akan melihat petugas ID petugas siapa yang dia tuh sudah ada di petugas terima dan petugas serah. Nah, jika ada maka dia akan kosong di sini. Dia akan X di sini. X. Jika tidak, maka dia akan menambahkan hapus seperti itu ya. Kita coba lihat di petugas. Nah, dia seperti ini. Jadi kalau eman soal petugas nomor 3 ini belum masuk dalam satu transaksi apapun, otomatis kita bisa menghapusnya. Tapi jika dia seperti di ID petugas nomor 1 dan nomor 2 sudah masuk dalam satu transaksi, otomatis tombol hapusnya tidak muncul seperti itu. Kita hapus ini saja. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi script ini untuk mencari data di pelanggan. Kita buka pelanggan. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. PHP lihat muka dulu. Oke. PHP nama variabel sama dengan variabel D. Ini ID pelanggan. Setelah itu data 11 sama dengan MySQL. Ini MySQL apa nih? Query. MySQL query dalam kurung variabel konektor, koma, select bintang from transaksi where ID pelanggan like, ini like nama variabel, dia cukup satu saja. Kita if MySQL numbers data 11 maka while
D11 sama dengan SQL Anniversary data 11 buka kurung, kita PHP tutup, sini kita buka PHP, else kita copy ini dan taruh ke dalam else nya. Oke. Kita buka PHP 1 di sini dan kita tutup seperti ini. Kita coba di pelanggan. Nah, dia kosong ya teman-teman, dia otomatis kosong. Karena apa? Karena pelanggan ini tuh sudah ada di transaksi, tidak boleh dihapus kecuali yang nomor 3 dan nomor 4 karena belum ada di data transaksi, jadi dia hapusnya itu masih berguna seperti itu. Selanjutnya kita akan script untuk tambah data, mencari data di tombol hapus jenis cucian. Kita harus ini juga sama ya, kalau jenis cuciannya sudah masuk dalam transaksi, otomatis tombol hapusnya tidak boleh diganggu gugat karena datanya sudah tersimpan, sudah dilakukan validasi seperti itu. Kita buka di jenis cucian. Jenis mana jenis cucian? Di sini. Oke, kita buka PHP. Nama variabel sama dengan variabel D. Ada jenis cucian. Data 11 sama dengan SQL query dalam kurung konektor koma select bintang from detail transaksi where ID jenis cucian like variabel apa tadi, nama variabel, ketik 1 titik koma enter, kita lanjut di if MySQL numros dalam kurung data 11 0 maka while dulu while variabel D11 sama dengan MySQL fetch array dalam kurung variabel data 11 kurung kerawal PHP tutup dan PHP buka. Setelah itu kita else, buka kurung, tutup, kita copy masukkan ini ke dalam. Ctrl S. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oh, bentar. 167. Ini hapus.
nama variabel di ID jenis cucian data 11 MySQL query konektor koma select bintang from detail transaksi already cucian like nama variabel if MySQL numerous data 11 maka while di 11 MySQL fetch array data 11 else kita tutup dulu di sini tuh kita buka PHP setelah itu kurung kerawal dan kita PHP tutup. Oke, kita lanjut. Nah, ini terbukti ya kalau ada jas, jaket, dan karpet ini sudah masuk ke dalam transaksi, sedangkan spray dan kemeja itu belum dilakukan transaksi, jadi bisa hapus dan ubah. Oke, selanjutnya kita akan mendisable nama jenis cucian. Jadi karena ketika nama jenis cucian ini kan sudah dilakukan transaksi, jadi karena di menu ubah itu kan kita bisa mengganti namanya. Jadi karena dia sudah masuk ke dalam transaksi, otomatis kita tidak boleh mengubah namanya. Jadi di sini kita harus mendisable nama di jenis cucian. Kita buka di jenis cucian di bagian mana? Nama, oke di sini. Input kita buka PHP, kita buat variabel, nama variabel sama dengan variabel d, kita cari ID jenis cucian, titik koma, data 12 ya, karena tadi sudah ada 11 di atas. Data 12 sama dengan MySQL query buka kurung konektor koma select bintang from detail transaksi where ada jenis cucian like variabel, variabel tanda petik titik koma, setelah itu if MySQL ini pakai numerous dalam kurung data 12 lebih besar 0 buka, maka di sini while buka kurung variabel D12 sama dengan MySQL fetch array dalam kurung lagi variabel data 12 buka kurung kurawal PHP tutup disable and then buka PHP setelah itu PHP tutup. Ini kita seperti ini, dia akan disable nama. Kita coba ubah
Nah, dia seperti ini teman-teman. Jadi namanya kita tidak bisa ganggu gugat karena dia itu sudah masuk ke dalam transaksi. Sedangkan kalau yang belum masuk ke dalam transaksi, yang belum hilang tombol hapusnya itu teman-teman bisa mengubah namanya semau mungkin. Contoh jeans sudah bisa diubah jeans seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah di transaksi. Oke, kita kayaknya harus ubah dulu tombolnya ini biar agak rapi. Kita taruh cetak laporan di samping tambah data. Kita buka di transaksi. Transaksi tambah data. Kita copy ini dulu. Kita paste di sini. Masih ini. Kita BTNSM. Berarti ini tambah BTNSM. Kita harus defrost kolom 2. Ini kita taruh 2 saja. Kita tutup dulu ini div di sini supaya dia bisa menutup posisi yang pertama. Oke, seperti ini teman-teman. Biar agak rapi ya. Oke, selanjutnya petugas sudah, duplikasi ini sudah, sudah. Jadi kita harus cek duplikasi data tabel insert. Kita cek di insert petugas. Ketika kita mau tambah data, kita tidak boleh tidak boleh menambahkan data yang berpesan yang sama seperti telepon tidak boleh sama, email tidak boleh sama. Jadi kalau ada yang sama, otomatis dia akan memberikan notif kalau data yang Anda masukkan sudah ada. Jadi silakan masukkan data lainnya seperti itu. Kita buka di insert. Insert transaksi. Insert transaksi, oke. Kita taruh di sini. Kita buat data sama dengan MySQL query konektor koma select bintang from petugas where email. Kita akan mengecek email dan nomor teleponnya teman-teman. Email itu like variabel email. Sorry, ini transaksi. Ini kita buka di insert petugas. Data sama dengan MySQL query dalam kurung konektor koma
select bintang from petugas where email like variabel email variabel 4 variabel 4 or telepon ya, telepon like ini variabel 3 titik koma, setelah itu langsung if mysql nums rows data lebih besar 0, maka while variabel d sama dengan mysql di fetch array buka kurung data kita akan kasih echo script alert email atau sudah ada. Silakan ulangi dan memasukkan data yang lainnya. Ini kita pakai tanda petik 1 saja. Setelah itu tutup kurung, titik koma, history titik go, buka kurung -1, dan kita script tutup. Titik koma, kurung 2 kali. Setelah itu sabar, kurang lagi sebenarnya. Kita else buka kurung, baru kita masukkan ini. Seperti itu. Jadi kalau kita memasukkan nama email dan telepon yang sama sesuai data yang sudah ada yang ada di dalam petugas, otomatis akan menampilkan pop-up yang mengatakan email atau telepon yang Anda masukkan sudah ada. Silakan ulangi dengan masukkan data yang lainnya. Jika tidak, maka dia langsung menyetak ini. Seperti itu. Kita coba ini di menu insert petugas. Kita refresh petugas. Contoh nama Sari, jenis kelamin perempuan, nomor telepon pakai nomor yang sudah ada, 62812373899. Setelah itu email, alamat OWBUFO, passwordnya 0, kita save. Nah, email atau telepon Anda sudah salah, sudah ada, silakan
masukkan data yang lainnya. Karena apa? Karena yang kita masukkan tadi, nomor telepon sudah kita masukkan itu sudah ada di data sehingga dia tidak bisa ditambahkan lagi, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di pelanggan. Kita akan cek duplikasi di tabel insert pelanggan. Insert pelanggan di sini. Kita ambil saja yang sudah ada ya teman-teman. Kita ambil saja yang sudah ada di sini. Kita paste di sini. Select bintang from pelanggan where email itu 4, telepon itu 3. Oke, coba kita langsung di pelanggan, tambah data. Contoh supaya Linda, jenis kelamin perempuan, nomor telepon. Kita lihat dulu nomor telepon, kita copy ini. Kita pakai di sini. Setelah itu email ini, alamatnya mana nih, kelapa 5, passwordnya 12, kita save. Nah seperti ini teman-teman, sudah ada, jadi dia ditolak karena sudah ada kan tadi ini. Selanjutnya kita kalau di tambah data kan sudah, selanjutnya kita mungkin diubah, di update petugas supaya dia tidak bisa mengubahnya, seperti itu. Update petugas. Kita buka di petugas, di update petugas. Sama seperti tadi, kita mulai dulu PHP lagi, langsung data PHP yang sudah atas. Data sama dengan MySQL query konektor, select bintang from petugas where email like, email itu di nama variabel 4 or email dan telepon, like, jadi variabel nama variabel 3 titik koma, if MySQL nomros data maka while dalam kurung d sama dengan MySQL kita cari data, kurang lagi kode sama kayak Tinker sih, echo yang ini.
Mana sih? Loh, insert. Eh, tugas mana sih? Oh, ini. Sudah ada ini. Update tugas. Oh, di sini kita setelah itu ini kita hapus. Setelah hapus kita langsung escape else kita masukkan ini seperti itu. Jadi kalau petugas kan ini tadi mana petugas kita ubah, contoh kita ubah, nah ini jadi ini kita ubah menjadi Ian Bear juga. Kita simpan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Artinya kalau sudah ada data yang sama, jadi kita tidak bisa input lagi seperti itu. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan itu oh iya, jadi kan logikanya seperti ini kalau kalau satu data yang sudah kita kasih yang sudah kita masukkan ke dalam tabel, ke dalam database. Artinya contoh data petugas. Data petugas kalau kita sudah masukkan nama yang awalnya, otomatis kita tidak bisa mengubah nama yang sudah ada. Artinya pada saat kita input nama itu memang betul-betul harus nama benar-benar nama yang benar supaya kita tidak mengubahnya lagi. Jadi kita harus hidden tombol telepon dan email pada update petugas. Kita hidden di petugas. Nah, jadi kita hidden saja daripada kita takut diubah-ubah seperti itu kan. Nah, kita hidden yang ini petugas mana email dan telepon. Kita hidden, kita hapus ini saja. Hapus, hapus, ini hidden, hidden, kita hapus sampai di sini. Hapus. Setelah itu ya begini. Kita lihat. Dari mana sih? Ini tadi di petugas. Kita hidden diubah. Oh, ada. Nah, seperti ini. Jadi dia untuk email dan telepon itu kita tidak bisa ubah-ubah, kita cuma ubah yang ada. Oh ya, kita ubah dulu ini. Ini apa? Kita kasih nama ubah data di sini. Ubah data petugas. Ubah data petugas. Oke.
Kita lakukan hal yang sama dengan pelanggan. Cari email dan telepon. Kita lakukan hal yang sama. Hapus. Aduh, sudah. Hapus. Ini hidden. Kita hapus kelasnya, form controlnya kita hapus. Ini kita hapus. Kita coba lihat di pelanggan. Menu ubah. Nah, seperti ini. Jadi memang telepon email itu tidak bisa diubah lagi ya. Seperti itu. Setelah itu kita hapus dulu update tugas itu, kita hapus yang ini karena tidak dipakai lagi, dan update pelanggan. Kita hapus. Oke, setelah itu kita sudah sekian di sini ya. Kita sudah lakukan validasi yang part kedua. Mulai dari pelanggan, ubahnya itu tidak boleh ubah email dan telepon. Kemudian tidak bisa juga mengubah pelanggan. Ini hapus itu hilang. Tombol hapus hilang karena nama petugas ini sudah melakukan transaksi, sama juga pelanggan. Nama-nama pelanggan ini sudah melakukan transaksi, jadi tombol hapusnya dihilangkan, dan juga tombol ubahnya itu cuma ada di beberapa kolom, tidak bisa semua. Yang berikut jenis ujian juga sama, dan transaksi juga sama. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya.